سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga orang pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidz dan juga para santri yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita masuk pada makalah yang ke-19. Mungkin 19-20 nanti kita bahas atau 19 saja. Di sini dikatakan uhiya ila ba'dil anbiya. Jadi diwahyukan kepada sebagian para nabi. Ini sebenarnya juga diwahyukan kepada seluruh nabi, tapi dalam bahasa di sini memang diwahyukan kepada sebagian nabi. Jadi apa yang diwahyukan? Ati'ni fima amartu. Jadi kata Allah, taatlah kepadaku dari apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi perintah taat kepada Allah itu adalah juga Allah perintahkan kepada para nabi. Jadi nabi pun adalah orang yang paling taat kepada Allah. Termasuk orang-orang yang paling taat kepada Allah adalah para nabi. Memang pernah ada salah seorang nabi, tapi ini bukan tidak taat, tetapi dia agak mendahului perintah Allah. Belum diperintahkan, lalu kemudian dia sudah mengerjakan. Walaupun berikutnya perintah itu atau perintah itu tidak jadi. Tapi nabi itu mendapati apa? Mendapati ujian, mendapati kalau boleh dibilang sebagai keadaan yang juga menjadi contoh bagi umatnya. Siapa itu? Yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ini adalah salah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah dan takut kepada Allah. Beliau ini mendakwahi umatnya itu dengan betul-betul sabar. Dia pokoknya ngajak umatnya ini untuk menyembah Allah. Dia ngajak umatnya ini untuk taat kepada Allah terus menerus. Tapi umatnya ini tidak, umatnya ini bantah real, bahkan apa? Ya, nggak mau diajak oleh Nabi Yunus untuk taat kepada Allah, menyembah Allah. Bahkan pada saat Nabi Yunus itu memberitahu bahwa Allah memiliki azab yang pedih, Allah memiliki azab yang akan mengazab orang-orang yang ingkar ini, mereka tetap tidak mau, tidak percaya, bahkan nantang-nantang kalau keterima. Lalu kemudian betul karena sudah lama dia tidak umatnya itu tidak mau menerima perintah, nasihat, ya kan, untuk kemudian mentaati Allah, maka pada waktu itu Allah akan memberikan azab. Jadi Allah mengirim awan, yang awan itu akan ada badai. Badainya ini luar biasa. Jadi akan ada badai yang sangat hebat. Jadi awan itu siang hari seolah-olah seperti malam hari, gelap gulita. Jadi matahari itu tertutup seolah-olah seperti malam hari. Jadi negeri itu akhirnya apa? Gelap gulita, padahal siang hari. Nah, pada waktu itu Nabi Yunus alaihissalam belum diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan umatnya, belum diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan negerinya. Tapi kemudian Nabi Yunus berinisiatif karena memang dia takut kepada Allah. Dia pun tidak mau menerima mengikut dalam apa yang nanti diazab umatnya ini oleh Allah.
Dia nggak tahu akan ada apa ini langit sudah gelap sekali. Dia pun pergi ke pantai, dia naik perahu di tengah lautan. Tiba-tiba perahu itu tidak bisa berjalan dan kemudian menurut kapten kapalnya ada orang buangan di sini katanya menurut mereka. Lalu Nabi Yunus mengaku dan kemudian hukumannya adalah dilemparkan ke lautan. Karena tahu bahwa dia itu sadar dia belum diperintahkan untuk pergi dari umatnya, dia pun sudah pergi, maka Nabi Yunus itu turun, terjun ke lautan dan kemudian dimakan oleh ikan paus, ikan nun. Nah, di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Sampai kemudian Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dan membawa ikan itu ke tepian lagi dan keluarkan Nabi Yunus itu dari perut ikan itu, dan kemudian Allah mengurusnya sampai dia segar, sampai dia kemudian sembuh dan dia kembali ke negerinya. Ternyata negerinya itu nggak jadi diazab. Kenapa? Karena pada saat awan gelap itu menaungi negeri kaum Nabi Yunus itu, kaum Nabi Yunus sadar ini ternyata benar apa yang diucapkan oleh Yunus, apa yang diucapkan oleh saudara kita, Nabi kita. Malah pada saat itulah mereka bertobat dan Allah menerima taubat mereka dan menghilangkan awan gelap itu dan gak jadi mereka diazab oleh Allah. Nah, jadi ini bukan berarti Nabi Yunus melakukan misalnya mengingkari Allah, membangkang kepada Allah, tidak. Tetapi belum diperintahkan. Memang kalau misalnya nanti azab Allah akan turun, Allah pasti menyuruh nabinya itu untuk pergi, sebagaimana Allah menyuruh pergi Nabi Lut alaihissalam. Saat negeri Sodom dan Gomora itu dibalikkan oleh Allah, sebelum itu apa? Nabi Lut disuruh pergi bersama anaknya untuk meninggalkan negeri itu, dan negeri itu diazab oleh Allah. Begitu juga Nabi Syuaib disuruh pergi. Jadi semua nabi, ya kan, bahkan dikatakan para nabi-nabi itu adalah orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena tentu, ya, nabi-nabi Allah itu adalah para manusia-manusia pilihan yang Allah berikan wahyu untuknya, untuk dia bisa menyampaikan kepada umatnya. Jadi nabi itu definisinya, kalau dalam kitab Sasya Islamnya itu dijelaskan, nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk disampaikan, didakwahkan kepada umatnya, tetapi tidak membawa syariat yang baru. Sedangkan yang namanya Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya dan membawa syariat yang baru daripada atau yang berbeda dengan Nabi atau Rasul sebelumnya. Jadi kalau Nabi itu mengikuti syariat Rasul dan Nabi sebelumnya. Contohnya Nabi Harun alaihissalam, dia mengikuti syariat Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa dia adalah seorang Nabi dan Rasul karena syariatnya itu berbeda dengan Nabi sebelumnya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dia adalah seorang Nabi dan Rasul, dan dia kemudian membawa syariat baru yang berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul yang syariatnya itu berbeda dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Syariat di sini maksudnya adalah apa yang kemudian Allah perintahkan menjadi penyempurna dari seluruh syariat Allah SWT. Dan penyempurna semua itu adalah Rasulullah SAW, karena dialah yang menyempurnakan semuanya. Bahkan kata Rasulullah, kalaupun Nabi Musa alaihissalam itu datang kepadaku saat ini, maka dia itu Nabi Musa akan mengikuti Al-Quran, gitu maksudnya. Jadi dari Nabi Adam itu Nabi dan Rasul, lalu kemudian ikut terus ke bawah itu ada syariat yang disempurnakan, syariat yang diberikan. Dari syariat ini maka ada Nabi lagi mengikuti Rasul sebelumnya dan kemudian dia juga menyampaikan. Memang ada definisi Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Ya, tidak. Nabi dan Rasul pun disuruh berdakwah, disuruh menyampaikan. Nah, berikutnya
Dan janganlah kamu bermaksiat mengingkari dari apa yang aku, kata Allah, nasihatkan, arahkan. Yang namanya nasihat ini, kalau kita bahas dari syarat hadis arba'in ya, ad-dinu an-nasihat. Apa itu? Iradatul khair liman suhilahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati kepadanya. Jadi kita itu ingin kebaikan kepada orang-orang tadi. Nah, Allah memerintahkan kepada para nabi tadi, kalau kamu diberi nasihat, jangan kamu mengingkari, jangan kamu bermaksiat, terima. Kalau makalah sebelumnya dijelaskan, kenapa orang ini nggak mau terima nasihat? Karena dia suka berbuat dosa. Dinasehatin dablek, dinasehatin ngeyel. Nah ini dia, nggak boleh. Makanya kita itu kalaupun belum bisa mengikuti nasihat, jangan diingkari, usahakan untuk bisa. Gitu. Jangan dilawan, apalagi kalau kita misalnya malah berbuat maksiat, alhamdulillah, makanya akan menjadi susah. Nah, para nabi itu disuruh mengikuti nasihat, perintah, petunjuk agar dia terus memperoleh kebaikan. Ya, ini maksudnya adalah fima ga'autum ila ma fihi sholat. Ya, ini adalah dari apa yang aku perintahkan, aku serukan kepadamu, dan itu dengannya akan membawa kebaikan. Jadi syariat Allah, jadi perintah Allah ini, ya kan, untuk taat kepada Nabi, untuk taat kepada Allah, maksudnya kepada para Nabi dan juga kepada kita, dan juga bagaimana nasihat Allah untuk diikuti melalui para Nabi tadi, ya, pengarahan dari Allah melalui para Nabi kepada kita, ini adalah untuk segala kebaikan kita. Dan juga wa nahaituka amma fihi fasad, amma fihi fasad. Dan juga larangan-larangan Allah, yang dengan adanya larangan Allah itu kalau kamu langgar, itu akan mendapati kerusakan. Jadi kalau kita ini dibilang berbuat baik, tapi perbuatan baik itu malah melanggar syariat Allah, hakikatnya adalah berbuat kerusakan. Ya. Karena orang munafik itu begitu. La tufsidu fil ardh, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Dia bilang enggak, kamu berbuat kebaikan, kamu berbuat muslih, kamu berbuat kebaikan. Ala innahum mufsiduna walakin la yashkurun. Tidak, dia itu sebenarnya mereka itu berbuat keburukan, berbuat kerusakan, tapi mereka nggak sadar, nggak ngerti. Kenapa mereka berbuat kerusakan? Karena mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu pasti. Contoh misalnya, ada orang menghalalkan riba, padahal Allah telah mengharamkan. Allah menghalalkan jual beli, tapi riba diharamkan. Kelebihan atas pinjaman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan riba, lalu dia bilang riba ini bagus untuk memutar ekonomi, untuk mengembalikan modal agar tidak habis, dan sebagainya. Kata mereka bagus, padahal itu adalah kerusakan. Dan dia akan ada efeknya itu terus menerus menjadi makin besar dan terus menerus kerusakan. Kenapa begitu? Karena itu adalah al-fasad, kerusakan pada saat dia melanggar perintah Allah. Nah, jadi inilah makalah ke 19 ya, tentang bagaimana Allah mewahyukan kepada para nabi, kepada sebagian nabi, untuk para nabi itu mentaati perintah Allah, dan juga jangan
bermaksiat, jangan mengingkari apa yang Allah telah nasihati, agar supaya apa? Di situ terdapat kebaikan dan tidak terjadi kerusakan. Gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya, alhamdulillah, ini memang makalah sini. Jadi masih makalah yang ke-19. Insya Allah di pekan depan kita lanjutkan. Hari ini kita berpuasa semua ya, insya Allah ya. Ya, yang tidak berpuasa ya tidak apa-apa. Lalu kemudian jaga hari ini menjadi hari Arafah. Insya Allah lusa kita melaksanakan Idul Adha. Mungkin begitu. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.